Semua orang yang diamanahkan kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi Anda harus tahu sekecil apapun menurut Anda jabatan yang sedang Anda diamanahkan sebagai pemimpin, maka Anda tetap akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ya Allah, siapapun yang Engkau berikan ya amanah kepemimpinan sebagian urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, memberatkan mereka, menzalimi mereka, ya, maka ini beratkan hidupnya. Makna beratkan sini adalah beratkan di dunia, beratkan di akhirat. Saudaraku seiman, sebagai seorang muslim menasihati muslim yang lain, apalagi Anda yang diberikan amanah dan tanggung jawab. Kalau Anda memiliki permusuhan dengan satu orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di siang hari, hari Rabu, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyampaikan pengajian live tentunya, bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita berada insya Allah pada siang ini di bab ke-78 tentang masalah bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyat, menasehati dan mengasihi mereka, dan larangan untuk menipu rakyat, bertindas keras terhadap mereka, mengabaikan kepentingan mereka, dan melalaikan mereka serta kebutuhan mereka. Ini semua adalah judul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tentu judul cukup panjang, tapi semua berkisar di masalah kewajiban pemimpin terhadap rakyat. Di sini teman-teman sekalian, kita sedang membahas tentang masalah hukum Islam. Tidak ada sama sekali maksud dalam bab ini untuk menyinggung pemimpin tertentu. Ini perlu saya tekankan di awal pembukaan kita agar jangan sampai ada potongan-potongan ceramah nanti yang disalahgunakan. Tanda kutip di sini tentunya. Karena bahasan kitab Riyadhus Shalihin berlanjut dari bab 1 sampai bab terakhir insya Allah dari kitab ini. Dan memang di bab 78 ini membahas tentang masalah kewajiban pemimpin. Bagaimana kalau dalam Islam, kalau seorang pemimpin itu memaksimalkan jabatannya, artinya dia betul-betul menjadi seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang menunggangi jabatan dan amanah yang sedang Allah berikan ini untuk meraih yang terbaik dari pahala-pahala yang akan dia panen dalam bentuk balasan yang besar nanti pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena dengan satu tanda tangan, sebuah proyek masjid, jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas yang akan digunakan oleh banyak orang yang merupakan itu adalah amal jariah. Mungkin di saat seseorang secara individu ingin melakukannya akan sulit. Karena memang butuh biaya yang besar, ya, butuh energi, ya, butuh kecerdasan, butuh tim. Tapi kalau seorang pemimpin, maka dia pasti sudah punya orang-orang yang di sekitarnya, para menteri misalnya kalau presiden atau raja misalnya, didampingi oleh para penasehat-penasehat, ya, Perdana Menteri, Menteri sendiri, ya. Kemudian juga mungkin sampai jajaran ke bawahnya, ya. Di setiap wilayah itu akan ada gubernur, kemudian di bawah gubernur ada wali kota atau bupati, di bawahnya lagi akan ada camat, lurah, RT, RW. Jadi sebenarnya komposisi yang dibutuhkan untuk satu tim sudah ada. Anggaran sudah ada, anggaran pemerintahan atau anggaran negara. Tinggal bagaimana dia menandatangani dan mengasesi apa yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas secara umum, dan itu akan menjadi sumber pahala. Selain cinta masyarakat kepada pemimpin ini, juga akan menjadi sumber pahala yang sangat besar nanti balasannya di hari kiamat, dan sebab utama peninggian derajatnya di surga yang akan dia panen nanti di akhirat sana. Oleh karena itu, seorang pemimpin yaitu bisa mendapatkan apa yang sudah kita sampaikan tadi atau kami sampaikan tadi. Atau sebaliknya, mungkin dia hanya menipu rakyatnya, menyampaikan janji-janji palsu misalnya, atau apa saja yang di bawah naungan amanah yang sedang dipikukan di pundaknya, dia menyalahgunakannya, tanda tangan yang salah, atau mungkin dia bahkan mendukung kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sana sini, sehingga akhirnya makin banyak masyarakat yang rusak dan jauh dari tatanan agama. Misalnya minuman keras, narkotika, perzinahan, perjudian, dan seterusnya. Maka akan secara otomatis ya menjauhkan dia dari masyarakatnya,
penilaian orang akan tidak baik, dan juga dia akan dapat panen dosa yang sangat berat yang akan membawanya ke dalam siksaan api neraka nanti di hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi orang yang sedang diamanahkan amanah ya kepemimpinan ini, apapun sifatnya, di negara manapun, gitu kan, di waktu dan di masa kapanpun, hukum Islam akan berlaku sama. Kapan dia berlaku adil dan memaksimalkan jabatannya untuk meraih yang terbaik dari hati masyarakatnya dan balasan yang besar dari Allah pada hari kiamat nanti, maka dia akan dapatkan. Dia menipu masyarakatnya, dia akan terjauhkan dari masyarakatnya dan dibenci, serta juga di akhirat dia akan dapat ancaman yang berat. Oleh karena itu, kita akan bahas insya Allah beberapa bab ke depannya, bab 78, bab 79, seingat saya sampai bab terakhir dalam bab ini, yaitu bab ke-83, masih berhubungan dengan masalah kepemimpinan yang dibahas. Ya, sampai bab 83, yaitu bab larangan menyerahkan kepemimpinan atau jabatan hakim dalam bentuk kewenangan lainnya kepada seseorang yang memintanya atau berambisi kepadanya sehingga dia menawarkan diri untuk memikulnya. Itu bab terakhir nanti di masalah kepemimpinan ini, bab ke-83. Jadi dari mulai bab 78 sampai 83 ini, di 78, 79, 80, 81, 82, 83, 6 bab semuanya berbicara tentang masalah kepemimpinan. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian tentang bab ini. Bab 78, saya ulangi lagi, bab perintah kepada para pemimpin agar menyayangi rakyat, menasihati dan mengasihi mereka, dan larangan untuk menipu rakyat, bertindak keras terhadap mereka, mengabaikan kepentingan mereka dan melalaikan mereka serta kebutuhan mereka. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, surah Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinobatkan menjadi nabi terakhir dan pemimpin anak Adam seluruhnya, manusia tidak terkecuali. Di dunia beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dan satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak utus engkau Muhammad kecuali untuk petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan sementara nabi-nabi yang lain sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus khusus untuk kaumnya, sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi SAW sebagai nabi dan sekaligus juga sebagai pemimpin umat Islam atau raja pertama bagi umat Islam, ya, dan didirikan kerajaan pertama di kota Madinah di masa kehidupan beliau 10 tahun terakhir di fase Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai suri tauladan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, dan harusnya setiap pemimpin muslim memahami apa yang telah Allah maksudkan dalam ayat ini. Bunyinya, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Makna merendahkan di sini bukan menghinakan diri, tetapi bagaimana dia merendah dan berbaur. Bahasa agama kita tawadhu. Dia tidak menyombongkan diri dengan kedudukan dan jabatannya, tapi dia berbaur dengan masyarakat. Seorang pemimpin yang berbaur dengan masyarakatnya dan terlihat selalu hadir dalam kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, tidak pernah gaib atau alpa di kondisi dan keadaan yang sedang diharapkan ada pemimpin hadir di sana. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat 5 waktu aja beliau mengimami muslimin di kota Madinah. Kecuali beliau sedang safar atau beliau sedang sakit keras di akhir hidupnya SAW, baru beliau tidak memimpin salat. Tapi selain itu beliau selalu hadir. Artinya semua masyarakat muslim atau masyarakat setempat bisa bertemu dengan Nabi SAW setiap hari 5 kali waktu salat. Belum lagi beliau keliling di kota Madinah, mengunjungi para sahabat, mengunjungi pasar-pasar, ya, menjenguk orang yang sakit, ya, membentuk dan menginstruksikan pasukan yang akan keluar membela kota Madinah pada saat itu. Jadi beliau hadir dalam kehidupan masyarakatnya. Dan yang dimaksud dengan merendahkan diri kepada para pengikut, maksudnya adalah bagaimana berbaur dengan mereka. Mereka merasa ada pemimpin
yang menaungi mereka, melindungi mereka, selalu hadir dalam kehidupan mereka, selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Maka itu tujuan utama pemimpin dipilih tentunya. Dan ini wasiat yang luar biasa langsung dari sang raja yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian beliau mengangkat dalil yang kedua, yaitu diambil dari surah An-Nahl ayat 90 yang bunyinya Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian berlaku adil. Ini pesan pertama. Kemudian berbuat kebajikan. Dalam setiap waktu dan detik kehidupan kita di dunia selalu buat kebajikan-kebajikan. Itu wasiat yang kedua. Yang ketiga, memberi bantuan kepada kerabat. Ini pesan yang ketiga. Kemudian pesan yang keempat, dan dia melarang kalian berbuat perbuatan keji. Pesan yang kelima, berbuat kemungkaran, dilarang. Pesan keenam, dan juga berbuat permusuhan. Ini semua dilarang. Jadi ada 3 yang diwasiatkan untuk berbuat baik, dan ada 3 yang dilarang tentunya. Lalu Allah mengatakan, dia Allah memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran darinya. Ya. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita dimulai dari para pemimpin baru kemudian masyarakat ya yang ada dalam kehidupan manusia tentunya. Ya. Di sini wasiatnya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menyuruh kalian untuk memerintahkan kalian berlaku adil. Tidak ada pembelaan terhadap kezaliman. Siapapun dia, mau dia itu adalah sanak kerabat sendiri, anak sendiri pun, pasangan sendiri, orang tua sendiri, kerabat secara umum, ataupun orang-orang yang kita cintai, kalau berbuat salah, maka salah. Kalau berbuat benar, maka benar. Dan itulah yang dimaksud dengan keadilan. Tidak ada pilih kasih. Yang benar-benar, yang salah-salah. Dan itu harus menjadi sifat dasar setiap pemimpin muslim. Mereka berlaku adil. Makanya pernah terjadi ada seorang wanita dari suku Makhzumiyah. Dan ini kita pelajari di bab yang kemarin ya. 2 hadis terakhir, hadis nomor 656. Ada seorang wanita dari Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah ini suku terkenal di Mekah. Salah satu pecahan Quraisy, di mana mereka punya tradisi di Mekah, kalau ada orang yang terkenal, atau kalau kita bahasakan mungkin pejabat ya, mencuri, ya, kalau kita sekarang mungkin korupsi, ya, KKN lah ya, mereka dibebaskan. Mereka tidak dikenakan hukum. Tapi kalau ada masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran, maka dihukum, kan gitu. Itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas pada saat itu. Karena para sahabat sempat berdiskusi satu sama yang lain. Karena mereka masih baru masuk Islam. Dan ini baru hari-hari pertama hijrah ke kota Madinah. Gitu kan. Baru beberapa waktu berdirinya kerajaan Islam dan peraturan Islam diterapkan. Karena di fase Mekah, 13 tahun awal penobatan Nabi SAW sebagai Nabi, itu belum bisa diterapkan syariat Islam. Karena orang-orang Quraisy menekan muslimin. Tapi di fase Madinah 10 tahun terakhir, mereka sudah menerapkan itu. Namun, keyakinan tentang masalah orang yang punya jabatan tidak dihukum dan masyarakat biasa dihukum ini masih melekat. Maka sebagian sahabat mengatakan, ada nggak yang bisa melobi Nabi SAW supaya Nabi bisa tidak memberikan hukuman kepada wanita suku Makhzumiyah ini. Dikenal dengan Imra'atul Makhzumiyah, ya. Di sini di riwayat tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan seorang wanita dari suku Makhzumi. Mungkin karena dia adalah orang terhormat, maka seperti masa jahiliyah tidak kena hukum potong tangan pada saat itu. Maka mereka melobi mencari siapa kira-kira di antara sahabat yang paling pantas untuk ngomong atau menyampaikan ini kepada Nabi SAW. Mereka temukan ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah. Ya, karena dia dikenal sebagai kekasih Nabi SAW. Ayahnya Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi SAW dan kekasih Nabi. Usama dikenal dengan anak kekasih Nabi. Jadi dia juga kekasih Nabi SAW. Nabi SAW sangat mencintai Usama. Maka Usama pun akhirnya masuk dan melobi Nabi SAW agar memberikan pembebasan hukum terhadap wanita suku Makhzumiyah ini. Maka Nabi SAW pada saat itu marah kepada Usama sambil mengatakan, Atashfa'u fi haddin
min hududillahi ta'ala? Apakah kau berani, hai Usama, memberikan penolongan, syafaat, ya, perlindungan pada orang yang kena hukuman dari hukuman-hukuman Allah? Maka beliau SAW kemudian berdiri lalu langsung berkhutbah di hadapan orang-orang pada saat itu sambil mengatakan, innama ahlaka man qablakum, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah dibinasakan oleh Allah, annahum kanu idza saraka fihimus syarifu tarakuh, karena kalau orang yang terhormat di antara mereka mencuri dibiarkan. Wa idza saraka fihimud dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd, namun kalau orang yang susah, orang miskin yang mencuri di tengah-tengah mereka, mereka hukum. Wa'aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW memberikan perumpamaan anaknya Fatimah karena bisa saja dua kemungkinan. Yang pertama, karena memang wanita Makhzumah ini bernama Fatimah juga. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh anaknya Fatimah. Atau memang yang kedua, memang karena kedudukan Fatimah yang sangat tinggi di sisi Nabi SAW. Tapi beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah pun, artinya anak yang paling aku cintai, mencuri, aku akan kenakan hukum. Ini nggak ada toleransi dalam masalah ini. Nah, ini bukti nyata tentang penetapan keadilan dalam Islam. Jadi nggak ada pandang bulu, ya. Siapapun salah ya salah. Dan ini saya pernah singgung dalam metode pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana di dalam Islam sangat dianjurkan agar setiap anak yang melakukan pelanggaran dihukum. Dihukum, berikan hukuman. Agar mereka tahu akibat perbuatannya. Berapa banyak orang tua, anaknya sudah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin bahkan merusak citra dan nama baik orang tuanya secara nasional. Tapi dibiarkan. Dilindungi. Sehingga akhirnya mempertaruhkan nama baik. Mempertaruhkan keimanan. Mempertaruhkan harga diri. Demi itu membela anak tersebut. Akhirnya anak tersebut tidak dihukum dan mengulangi lagi perbuatannya berulang kali. Ini sudah menjadi fakta di lapangan. Kapan anak-anak itu melakukan satu perbuatan kriminal, mencuri kah, memukul kah, membunuh kah, ya, narkotika kah, apalah, ya, maka ini harus kena hukuman. Kalau tidak, pastikan kalau orang tuanya membela akan diulangi lagi perbuatan yang sama dan terus menerus sampai akhirnya, ya, akan menjatuhkan dan merusak citra orang tuanya. Nah, ini harus hati-hati. Tapi kapan kita berikan hukuman kepada perbuatan dia dan dia tahu akibatnya, dia tidak akan mengulanginya. Ini poin yang luar biasa. Saya bahkan sampai kepada kami banyak informasi tentang masalah seperti ini. Ada seorang anak, karena dia pikir orang tuanya kaya, mampu, dia pulang malam-malam, entah mungkin dalam kondisi mabuk, kemudian mobilnya jatuh ya di pinggir laut, ya. Maka ditinggal begitu saja sama dia. Tinggal lapor orang tuanya yang uruskan besoknya. Tanpa ada sedikit pun hardikan dan hukuman. Pada perbuatan ini fatal sekali. Gitu. Kenapa harus dibiarkan? Kenapa enggak diberikan hukuman? Biarkan dia yang bertanggung jawab. Ya. Minimal dia harus mencari, ya, solusi agar mobil itu bisa diangkat kembali misalnya. Atau dia bermasalah dengan temannya. Maka harusnya temannya tersebut yang benar, dia menyampaikan maaf, ini tidak. Malah orang tuanya datang menghardik, ya, orang tersebut karena dianggap jenjang sosial atau ekonominya lebih di bawah daripada dia. Padahal anaknya tidak berbuat salah. Jadi anaknya selalu merasa dibela dalam kesalahan. Dan ini fatal sekali. Ini contohnya. Ya. Itu juga sebagian atasan membela bawahannya karena dianggap ini lebih dekat dengan dia walaupun salah maka dibela, gitu kan. Mungkin karena ada penyalahgunaan dana, manipulasi data dan segala macam. Atau mungkin karena si atasan juga mendapatkan manfaat dari situ yang dia rasakan. Maka akhirnya dia membela yang salah dan dia membiarkan yang benar justru di PHK atau dikeluarkan dari perusahaan. Ini akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi dan kezaliman pasti akan terbongkar. Sehebat apapun Anda mengemas, ya, Anda mengemas kezaliman Anda, tetap Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya. Jadi hati-hati. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, dan berbuat kebajikan. Apapun yang sifatnya baik, kebajikan, ya. Dan subhanallah, agama Allah Subhanahu wa taala yang datang mengajarkan semua jenis kebajikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, ya. Apa saja, ya. Jenguk orang sakit, membantu orang susah, ya.
banyak sekali kegiatan-kegiatan, semuanya kebajikan. Dan semua yang buruk-buruk, menipu, bohong misalnya, memukul, mencuri, menggibah, memfitnah, ya, menipu, semua ini tidak boleh. Dilarang dalam Islam. Berarti orang kalau mengikuti agama ini, dia akan jadi baik. Dan akan banyak kebajikan-kebajikan yang dilakukan. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena semua perbuatan baik tersebut diikuti dengan fadilah atau keutamaan. Jujur itu punya keutamaan. Amanah punya keutamaan. Bakti sama orang tua punya keutamaan. Menjenguk orang sakit punya keutamaan. Membantu orang miskin punya keutamaan. Dan semua perbuatan buruk akan dijauhi oleh dia. Karena semua ada ancamannya. Bohong itu ada ancamannya, menipu ada ancamannya, manipulasi data ada ancamannya, ya, kemudian menggibah, memfitnah, membunuh, memukul, semua itu ada ancamannya. Nah ini semua kebajikan. Jadi disuruh semuanya kebaikan yang kita lakukan. Pesan yang ketiga, memberikan bantuan kepada kerabat. Dan ini sekaligus kita katakan ini, jadi faedah pertama suruh adil, faedah kedua ya dari ayat adalah, atau pesan kedua adalah berbuat kebajikan, pesan ketiga adalah membantu kaum kerabat. Ya. Tentu di sini pesan yang kedua tadi, melakukan kebajikan masuk dalam umumnya. Semua orang kita bantu, kita berbuat baik sama mereka. Tapi pesan yang ketiga ini lebih khusus lagi kepada sanak kerabat. Karena ada orang subhanallah, begitu Allah bukakan pintu rezeki, yang dia pertama lupakan adalah para kerabatnya. Saudaranya, pamannya, tantehnya, orang tuanya bahkan sendiri. Ada bahkan orang anak-anaknya dilupakan. Ya. Dia tidak peduli lagi dengan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Padahal sebenarnya ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Ya. Baik, kemudian pesan yang keempat, dan ini masuk dalam larangan, 3 larangannya, yaitu Allah melarang melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji, perbuatan di sini lebih kepada zina, ya, kemudian semua perbuatan yang orang merasa terganggu secara umum, ya, mencuri dan seterusnya, ya. Budak kemungkaran, ini larangan yang kedua. Mungkar itu artinya semua yang dilarang dalam agama, masuk globalnya ya. Kalau keji lebih khusus gitu. Pesan yang ketiga, permusuhan. Ya, ini kita sayangkan sekali, kadang-kadang ada orang untuk naik jabatan, malah dia menggunakan manajemen konflik ya. Bagaimana dia mencari isu-isu untuk menjatuhkan rivalnya ya. Di pilkada, di pilpres, sayang sekali. Kenapa kita tidak menunjukkan kelebihan kita saja? Kita menunjukkan komitmen kita pada janji-janji yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan kita realisasikan supaya tidak akan ada tuntutan hari kiamat. Saudaraku seiman, sebagai seorang muslim menasihati muslim yang lain. Apalagi Anda yang diberikan amanah dan tanggung jawab. Kalau Anda memiliki permusuhan dengan satu orang saja. Maka sudah cukup orang itu bisa memanen pahala Anda seluruhnya pada hari kiamat. Tergantung kadar banyaknya kesalahan Anda lakukan pada dia. Anda tiap hari gosipin dia, tiap hari Anda gibah dia, fitnah dia, atau menipu dia, atau menzalimi dia, tidak memberikan haknya atau mengambil haknya. Misal contoh. Maka pastikan ini, teman-teman sekalian, pastikan ini semua ya akan menjadi penyebab masalah Anda pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Bisnis lalu habis uangnya semua. Kata Nabi SAW, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Ya, orang yang datang pada hari kiamat tidak ya, membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Tapi dari sisi lain, pernah memukul orang yang ini, pernah mengambil haknya orang yang itu, ya, pernah menzalimi orang yang ini. Maka mereka semua datang pada hari kiamat menuntut ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membayar orang-orang yang terzalimi tersebut dengan pahala-pahala dia. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya sedekahnya. Kata Nabi SAW, kalau habis semua pahala dia, dan masih ada yang menuntut, ya, maka akan diambil dari dosa-dosa orang yang menuntut itu. Orang yang berzina dia yang dihukum. Orang yang riba dia yang dihukum. Orang yang menipu dia yang dihukum. Orang yang durhaka sama orang tua dia dihukum. Orang yang membunuh dia yang dihukum. Diambil dosa-dosa ini lalu ditimpakan pada dia. Sudah habis pahalanya untuk dibayar. Di akhirat tidak bisa lagi orang bayar dengan uang. Di dunia Anda masih bisa negosiasi dengan uang. Anda masih bisa ya sedikit tebal muka Anda minta maaf kepada orang. Walaupun Anda dihina. Tapi Anda lepas dari hisab hari kiamat. Dibandingkan hari kiamat tidak bisa Anda harus bayar dengan pahala Anda. Kalau tidak ada, tidak cukup, maka Anda akan menanggung dosa orang lain. Kata Nabi SAW, ini orang yang bangkrut yang sebenarnya. Dan nanti dia akan dilemparkan karena banyaknya dosa yang tertumpuk pada dia. Dan habis pahalanya ke api neraka. Jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ya.
Jangan sampai teman-teman sekalian kita memunculkan ya, musuh-musuh kita yang akan berhadapan dengan kita pada hari kiamat. Itu kalau satu orang. Kalau seorang pemimpin itu bisa belasan orang kalau sebuah instansi kecil. Bisa puluhan orang, bisa ratusan orang, bahkan bisa ribuan orang kalau sudah perusahaan besar. Kalau pemimpin wilayah bisa jutaan orang. Ya, bahkan seperti negara kita besar Indonesia, Masya Allah, ratusan juta orang yang akan, ya, semua akan bisa menjadi penolong bagi dia. Karena dia berbuat kebajikan dan keadilan pada hari kiamat, dia panen pahala mereka semua, atau malah bisa menjadi masalah buat mereka atau buat dia para pemimpin ini, atau pemimpin ini, maka akan menjadi masalah buat dia karena mereka akan menuntut hak-haknya pada hari kiamat. Dan ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. Hadis ini nomor 658 dari awal belajar berbunyi, saya bacakan langsung dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Hadis ini muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Imam atau pemimpin negara ya, adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin di rumah suami dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dan pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang paling umum diangkat oleh para ulama-ulama hadis dalam bab kepemimpinan ya. Dan di sini dirincikan ada 4 golongan yang disebutkan bertanggung jawab ya. Kita langsung saja masuk pelajaran pertama dari hadis atau faedah pertama, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Maksudnya adalah semua orang yang diamanahkan kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Nah, ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi Anda harus tahu, sekecil apapun menurut Anda jabatan yang sedang Anda diamanahkan sebagai pemimpin, maka Anda tetap akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Sebagaimana akan dirincikan nanti ya. Suami pun tanggung jawab terhadap istrinya. Walaupun dia tidak punya anak, satu orang wanita dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia poligami akan diminta pertanggungjawaban dari istri-istrinya. Kalau dia punya anak, pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Ini lingkup pertanggungjawaban yang kecil sebenarnya. Tapi maksudnya individunya tidak banyak. Kalau dia cuma sama istrinya saja berarti cuma satu orang yang dia tanggung jawab. Tapi ini kan tetap pertanggungjawaban. Istri pun bertanggung jawab terhadap rumah suaminya ya. Jadi isi rumahnya, anak-anaknya nanti akan kita rincikan insya Allah. Begitu juga dengan pembantu ya, tanggung jawab terhadap harta majikannya. Nah ini semua lingkupnya dari yang kecil sampai yang besar. Seorang pemimpin negara pun akan diminta pertanggungjawaban yang sangat banyak nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, hati-hati teman-teman sekalian. Para salafus salih berusaha menghindari kepemimpinan yang besar semampu mungkin. Tentu bukan tidak boleh ya. Karena kalau dia sebagaimana tadi kami sampaikan di pembukaan, memaksimalkan jabatannya, maka dia akan dapat pahala. Sangat melimpah. Ya. Dia akan panen pahala seluruh masyarakatnya. Keputusan-keputusannya, apalagi kalau keputusan yang sangat bijaksana, kemudian dinukil oleh orang-orang generasi yang datang setelahnya dan dijadikan sebagai contoh seperti kepemimpinan Nabi SAW, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya banyak kemudian kaum muslimin yang bisa jadi contoh. Maka kalau ada keputusan yang dijadikan sebagai contoh, bahkan menjadi artikel, jadi buku, ya, jadi rujukan di kampus-kampus sekarang pada saat orang menulis tentang kepemimpinan, maka dan bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat turun-temurun, maka akan jadi pahala yang luar biasa. Atau sebaliknya, akan menjadi permasalahan berat bagi dia. Kapan dia tidak peduli. Yang penting bagi dia jabatan, yang penting dia sudah terdaftar sebagai pemimpin negara tersebut atau wilayah tersebut, dan akan dikenang sepanjang masa. Kalau selama kehidupan dunia ya, bahwasanya dia pemimpin, di akhirat pun akan dikenang, tapi masalahnya akan ada pertanggungjawabannya. Di dunia tidak ada pertanggungjawaban.
Makanya seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya hari ini di dunia, ya, amal bila hisab. Boleh orang berbuat tapi belum ada hisabnya. Tapi gadan, nanti di akhirat besok, ya, hisabun bila amal. Akan ada pertanggungjawaban dan tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa dari amalan. Maka ini penting, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua dari hadis, ya, faedah kedua yang bisa kita ambil adalah mulai dari al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Bahwasanya seorang pemimpin negara itu adalah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi sumber pahala yang maksimal sebagaimana saya bahasakan tadi, atau bahkan bisa menjadi permasalahan yang berat bagi dia pada hari kiamat. Ya, ala baiknya para pemimpin itu pada saat pertama mereka dinobatkan, lakukan apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka naik berpidato lalu menyampaikan, ini adalah amanah yang telah dipikulkan kepada saya. Semoga ya saja saya bisa menjalankan tanggung jawab ini. Sebagaimana Abu Bakar mengatakan, kalau saya benar dukunglah, kalau saya salah ingatkanlah. Dan ini turun-temurun dibahasakan oleh para raja-raja muslim. Ya, sampai ini pun diucapkan mirip oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi banyak di antara para imam-imam pemimpin itu memang menyampaikan ini di awal, dan di tengah-tengah kepemimpinan mereka jalankan, realisasikan janji-janji mereka angkat semua kezaliman, mereka sebarluaskan keadilan, mereka berikan hak-hak dan kewajiban, akhirnya mereka meraih cinta dan kasih sayang masyarakatnya, dan juga mereka akan panen pahala yang sangat besar pada hari kiamat nanti, yang mungkin tidak bisa dijangkau kalau orang secara individual. Ya, ini harus menjadi seorang pemimpin dulu. Nah, ini penting untuk digarisbawahi tentunya ya. Namun, kapan dia salah dalam melangkah, dia hanya janji palsu saja, dia hanya sekedar menipu masyarakatnya, nanti akan ada beberapa hadis yang kita akan bahas ke depannya, maka ini akan terharamkan dari surga, terharamkan dari cinta masyarakatnya, dan juga terharamkan dari surga pada hari kiamat, tempat abadi yang menjadi target setiap orang-orang beriman. Baik, kemudian selanjutnya, pesan atau faedah yang ketiga dari hadis adalah warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan seorang laki-laki akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya. Ya. Dan bisa masuk di sini keluarga, ya, istri dan anak. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini juga poin yang perlu untuk digarisbawahi bagi setiap suami. Anda sebagai suami bertanggung jawab terhadap istri Anda. Kapan dia tidak sholat, tidak tutup aurat, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, Anda diminta pertanggungjawabannya. Kecuali Anda sudah mengingatkan dan dia tidak mau mendengar, maka di saat itu kalau Anda bertahan dengan rumah tangga itu, Anda lepas tanggung jawab. Tapi kalau Anda lepaskan, maka selesai, gitu kan? Biarkan dia berumah tangga dengan orang lain, Anda bisa menikah dengan wanita salihah yang tentu mendukung Anda untuk kegiatan-kegiatan, ya, ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, yang nanti akan Anda bersama juga dengan dia di akhirat sebagaimana bersama di dunia. Nah, ini poin yang perlu untuk digarisbawahi tentunya, ya, penting sekali. Oleh karena itu setiap laki-laki harus tahu, dia bertanggung jawab, dia harus hati-hati sekali dalam memberikan instruksi dan keputusan di rumah tangga. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia menyadari dia qawwamu 'alan nisa, dia adalah pemimpin kaum wanita. Jangan diserahkan kepemimpinan pada istri. Istri dilindungi, disayangi, ya, dipimpin, dididik, ya, diatur, itu benar. Jangan terbalik. Jangan malah terbalik. Dia menobatkan istrinya sebagai pemimpin sehingga semua keputusan di tangan istrinya. Ini nggak bisa. Dia bertolak belakang dengan fitrah dan perintah sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga tidak akan stabil kalau istri yang mengatur semuanya. Hanya istri suaminya menjadi seorang yang dipimpin. Jadi seakan-akan keluar dari fitrah dan kodratnya. Ini nggak bisa. Harusnya seorang suami memahami masalah ini. Dia lindungi, dia naungi, dia yang mengatur, dia mengambil keputusan. Yang penting dia berlaku adil, ya. Dia benar-benar dalam keputusan tersebut. Begitu juga dan memberikan hak karena akan diminta pertanggungjawaban. Demikian juga, ya, tentunya sang istri harusnya bisa memberikan dukungan kepada suami. Bagaimana pendapat kamu? Pendapat saya begini, tapi terserah, gitu. Karena pemimpin adalah Anda. Nah, begitu. Itu yang benar. Tapi kalau Anda cemberut sebagai istri, Anda malah tidak mau memberikan peluang kepada suami justru untuk mengambil keputusan, maka di saat itu Anda juga akan bertanggung jawab nanti. Ya, Allah akan tanyakan, kenapa melampaui batas yang sudah saya tentukan? Allah tidak mengangkat istri sebagai pemimpin di rumah tangga, tapi pemimpin adalah sang suami. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi bagaimana dia harus melindungi, dia harus mendidik, dia harus mengamankan, ya, memberikan keamanan
kepada istri dan anak-anaknya. Pesan yang keempat adalah khusus bagi para istri. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar ra'iyatiha. Dan istri juga bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan dia bertanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Dan dimaksud di sini adalah bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Apapun yang suami sudah siapkan di rumah, maaf saya bahasakan dengan kecil, sendok, garpu, piring, gelas, ini semua amanah. Amanah ukhti muslimah. Hati-hati. Ya. Pakaian yang sudah suami siapkan, lemari, ranjang, dijaga, dirawat. Itu tugas Anda. Jangan dianggap remeh masalah ini. Ya. Anda rawat itu karena Allah SWT perintahkan, Anda bertanggung jawab, Anda akan dapat pahala. Atau kalau tidak, Anda akan dapat dosa. Berapa banyak istri yang ditanya oleh suaminya, mana ini saya? Oh nggak tahu, hilang. Loh kok bisa hilang? Nggak tahu. Akhirnya suami beli lagi. Ini semua ada pertanggung jawabannya, hati-hati. Ya, jadi ini bukan masalah pelit, bukan, tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan suruh itu. Jadi memang bagian daripada syariat adalah menata rapi rumah, merawat barang-barang dan perabot yang ada, ya, merawat pakaian dan segala macam hal lah yang membuat suami itu kalau masuk rumah merasa nyaman, tentram, karena memang terawat semuanya. Ada sebagian istri subhanallah yang Allah berikan taufik, semuanya barang-barang itu bahkan sudah belasan tahun mungkin terawat dengan rapi, bahkan ada yang puluhan tahun, bahkan sampai dia meninggal pun masih bisa dipakai oleh anak cucunya karena perawatan yang luar biasa. Ini semua pahala yang luar biasa didapatkan. Tapi ada sebagian istri tidak, baru beli hari ini besok sudah rusak. Dan yang disalahkan alatnya, memang alatnya nggak bagus padahal sudah beli mahal-mahal. Mungkin dianya yang salah, cuma daripada dia disalahkan maka lebih baik dia berdusta misalnya, ya. Mungkin dia yang salah colok, ya. Mungkin ini, mungkin itu, sehingga akhirnya terjadilah kerusakan misalnya. Kenapa nggak minta maaf dan kemudian berjanji akan coba menjaga lebih baik lagi ke depannya. Nah ini perlu digarisbawahi tentunya ya. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi jangan selalu mengatakan saya tidak tahu. Tanya mbak tidak tahu, ya sudah berarti hilang barangnya. Loh subhanallah, gitu kan. Ini tanggung jawab Anda harus tahu semua itu. Pesan yang kelima, ya, yaitu pesan wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kan pembantu paling sering ditinggalkan di rumah nih. Nah, semua itu tetap tanggung jawabnya. Jadi majikannya pergi bukan berarti dia merusak, mencuri, mengambil. Nggak boleh. Semua tanggung jawab. Ya. Anda diberikan gaji untuk itu. Makan makanan dan minuman yang telah Anda diberikan. Gitu kan. Jangan pakai fasilitas yang Anda tidak diizinkan untuk menggunakannya. Ya. Apalagi yang sampai naudzubillah mencuri, masuk ke kamar majikannya, mencuri kosmetikanya, memakainya, atau memakai pakaian dalamnya, atau kan banyak terjadi seperti itu. Ini semua tidak dibolehkan, sama sekali tidak dibenarkan. Maka ini harus hati-hati karena ini semua bertanggung jawab ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi pembantu masuk ke rumah orang, enggak. Kemudian terima gaji, bukan seperti itu. Tapi Anda harus tahu kalau Anda akan bertanggung jawab terhadap rumah tersebut. Ya, ini penting untuk digarisbawahi tentunya ya. Kemudian pesan yang terakhir ditutup oleh Nabi SAW, pesan yang keenam, wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Diulangi lagi poin yang pertama tadi, dan ingatlah kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Secara detail akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sebagai pemimpin negara, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pembantu rumah tangga, semua akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 659 ya, 659. Atau kita coba lihat keadaannya, kalau memungkinkan kita akan lanjutkan insyaAllah sampai 663 karena ini mirip-mirip hadisnya ya. Tapi kita coba bacakan dulu. Hadis nomor 659 dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, tidak ada seorang hamba yang diberi amanah memimpin rakyat oleh Allah, kemudian dia mati pada hari dia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkannya masuk surga. Dalam riwayat lain, falam yahutha binushihi lam yajid raihatal jannah. Dan lalu dia tidak melindungi rakyatnya dengan sikap tulusnya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga. Dan dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ma min amirin
yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada seorang penguasa yang memegang urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak berusaha maksimal untuk mereka dan tidak tulus untuk kepentingan mereka, melainkan dia akan masuk surga, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadits ini hadits yang sangat mulia teman-teman sekalian. Berisikan ya kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, adanya ya, larangan bagi seseorang yang diberikan amanah kepemimpinan kemudian dia berbuat curang, ya, ghashun, curang terhadap masyarakatnya, curang luas sekali, ya, curang terhadap ya menyelisihi janji-janji yang sudah disampaikan sehingga dia berlaku curang. Dia janjikan A akan berikan B, akan bebaskan ini dan itu, ternyata tidak. Nah ini curang berarti. Atau dia mengambil yang bukan haknya karena dia mengundurkan jabatannya, ya, maka ini berarti juga curang, ya. Ini semua curang. Ini adanya ancaman dia tidak akan mencium bau surga. Ini poin penting ini. Ini faedah pertama dari hadis. Jadi ancaman bagi orang yang menipu masyarakatnya, ya, maka akan diharamkan dari surga. Faedah yang kedua dari hadis adalah di sini ada bahasa thumma lam yajhad lahum wa yansah lahum. Adanya anjuran agar melindungi rakyat. Ya. Kalau dia tidak melindungi kena ancaman nih, ya, sama ancamannya tidak akan masuk surga. Ini faedah yang kedua, adanya perintah untuk melindungi masyarakat, rakyat, keamanan mereka. Ya. Dan ini penting sekali untuk diperhatikan, keamanan individual di rumahnya, di tempat kerjanya, dan juga keamanan secara umum negara dari serangan-serangan musuh. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan wa yansah lahum, dan ya, melindungi masyarakat itu dengan sikap tulus. Atau yang sahlahum ini memberikan nasihat dan masukan-masukan yang baik. Ya, positif. Meningkatkan skill mereka, masyarakat itu. Ada sebagian pemimpin, subhanallah kita lihat, mereka sudah dikasih jabatan 5 tahun, 10 tahun. Tidak ada perubahan yang terjadi. Apa yang mereka lakukan dalam masa-masa ini? Padahal masa 5 tahun bukan waktu yang sedikit. Kenapa tidak digunakan justru untuk ya meraih yang terbaik. Apa yang dia bisa berikan buat negaranya, buat masyarakatnya, buat agamanya. Dan nanti dia juga panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Mana Anda dari anggaran untuk jalanan, untuk jembatan, untuk sumur, untuk sekolah-sekolah, untuk rumah sakit, memakmurkan masyarakat, menentaskan, menghilangkan kemiskinan, ya, meningkatkan ya, SDM, skill yang ada di masyarakat supaya negaranya menjadi negara yang maju, ya. Teknologinya, pendidikannya, ekonominya, militernya, semuanya. Sebagaimana banyak negara-negara yang maju melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa tidak semua negara-negara terutama pemimpin muslim untuk melakukan perbuatan tersebut? Ini luar biasa kesempatan emas Anda lakukan, gitu kan? Ya, dan jangan sebaliknya, Anda akhirnya selesai dari jabatan, Anda tinggal tunggu tuh, ya. Tinggal tunggu Anda meninggal dalam kondisi penyakit kronis, Anda akan dituntut dengan doa-doa orang-orang yang terzalimi. Di hari kiamat Anda akan tunggu, akan ada tuntutan-tuntutan, wajah-wajah orang yang sudah Anda zalimi akan datang pada hari kiamat dan akan menuntut Anda, menghabiskan semua pahala kebaikan Anda. Ini resikonya berat sekali. Oleh karena itu, dikatakan sini, pemimpin yang menipu masyarakatnya, pemimpin yang tidak melindungi, pemimpin yang tidak tulus dalam menjalankan tugasnya atau memberikan masukan atau memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, maka mereka akan terharamkan dari aroma surga, apalagi masuk surga. Artinya masuk ke neraka maknanya, gitu kan? Ya, itu berat pada hari kiamat. Kalau orang-orang muslim walaupun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan, tentu saja dia tidak akan mungkin mau ya terjerumus dalam ancaman ini. Baik, kita coba lanjutkan sampai menyelesaikan hadis bab ini karena saya melihat mirip-mirip hadisnya. Mohon maaf tadi saya sempat bahasakan mungkin hadis 659 terakhir, tapi saya lihat sampai hadis 663 ini agak mirip. Jadi kita selesaikan satu bab ya, bab 78 pada kesempatan ini. Hadis ke-660 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi." Hadis ini riwayat Muslim. Kata Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu anha, saya mendengarkan langsung Rasulullah SAW berdoa di rumahku ini. Artinya beliau berikan kesaksian kalau dia dengar langsung dan di rumah ini sebagai saksinya. Ya Allah, siapapun yang memegang sebagian dari urusan umatku, mesti jadi pemimpin mereka. Lalu ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia. Dan siapa yang memegang sebagian dari urusan umatku, lalu dia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Hadis ini, hadis nomor 660 memberikan pelajaran yang banyak sekali kepada kita. Ya, khususnya nasihat ini kepada para pemimpin. Tidak usah lihat kami yang membahasakannya, tapi lihat pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada anda, wahai para pemimpin muslim. Nabi SAW mendoakan doa yang luar biasa. Kita langsung ambil dua faedah dari hadis. Potongan pertama hadis adalah doa kebaikan, doa keburukan, ya, dan ancaman bagi orang yang menyusahkan muslimin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'in fashaqqa alaihim fashhuk alaihi. Ya Allah, siapapun yang engkau berikan ya amanah kepemimpinan sebagian urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, memberatkan mereka, mendolimi mereka, ya, maka ini beratkan hidupnya. Makna beratkan sini adalah beratkan di dunia, beratkan di akhirat. Di dunia dia akan dipecat, akan dipermalukan, akan dibenci oleh masyarakatnya. Di akhirat nanti akan masuk neraka. Itu ancamannya, karena banyak sekali orang yang nuntut. Maka harus hati-hati, ini potongan doa berlaku sampai hari kiamat untuk siapapun yang memimpin urusan kaum muslimin, ya. Dan kami sarankan secara pribadi, gitu kan. Semoga ini sampai kepada seluruh pemimpin muslim, bukan cuma yang mengerti bahasa Indonesia, tapi seluruh pemimpin di muka bumi ini kaum muslimin. Kita berharap mungkin Allah bisa sampaikan pesan itu. Bagaimana agar mereka sebelum jadi pemimpin, pada saat mereka mau kampanye, mereka baca hadis-hadis seperti ini. Supaya mereka tahu ini nanti bukan hanya sekedar pakai mikrofon pengeras suara, janji ini, janji itu. Akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati. Masyarakat yang Anda janjikan bisa menjadi penolong Anda di dunia, pendukung Anda di dunia. Dan di akhirat akan menjadi penolong Anda masuk surga, atau sebaliknya. Di dunia akan menjadi musuh-musuh Anda, di akhirat akan menjadi penyebab Anda masuk neraka jahanam. Ini faedah pertama dari hadis. Doa yang berat dari Nabi SAW bagi orang yang menyusahkan dan memberatkan muslimin atau masyarakat yang sedang dipimpin. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah potongan tentang justru doa positif bagi orang yang berlemah lembut, santun, ramah, baik dengan masyarakatnya, peduli dengan mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man waliya min amri ummati syai'an farafaqa fihim farfuq bihi." Nabi SAW mengatakan, siapa yang engkau berikan amanah urusan memimpin umat ini, ya Allah, umatku, dan dia berlemah lembut dengan mereka, maka berlemah lembutlah padanya. Bayangkan sang pencipta Allah yang berlemah lembut kepada kita. Ya. Rahmat Allah luas sekali. Allah itu sifatnya latif, maha lembut. Ya. Rahim, maha penyayang. Allah sangat menyayangi orang-orang yang menyayangi, ya, manusia, masyarakat, makhluk secara umum. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang ada di muka bumi, maka Allah yang di langit akan kasihani kalian. Kasihani masyarakat kalian, wahai para pemimpin. Berikan perhatian pada mereka. Anda diangkat karena dipercaya untuk bisa menjalankan tanggung jawab, melindungi, memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang diharapkan. Amanah ini kalau Anda jalankan dengan baik, Anda akan dicintai oleh mereka. Anda akan panen pahala dan masuk surga pada hari kiamat. Tidak ada lagi yang melebihi kebahagiaan ini tentunya. Dan Anda akan celaka yang luar biasa saat Anda menyakiti mereka di dunia, menzalimi mereka, mereka akan membenci Anda. Bahkan ada sampai beberapa pemimpin dibunuh oleh masyarakatnya sendiri. Naudzubillah, gitu kan. Dan di akhirat Anda akan masuk dalam neraka. Dunia Anda rugi, di akhirat Anda rugi. Hadis 661 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kanat Banu Israel tasumuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa sayakunu ba'di khulafa'u fayakthurun." Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala awfu bi bai'atil awwali fal awwal, thumma a'tuhum haqqahum, was'alullaha alladhi lakum, fa innallaha sa'iduhum amma istar'ahum. Dahulu Bani Israel, kata Nabi SAW, dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka dia digantikan oleh nabi yang lain. Dan sungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. Yang akan ada sesudahku adalah para khalifah, pemimpin-pemimpin. Dan mereka berjumlah banyak sekali.
Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada kami? Di saat anda sudah meninggal nanti, kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin selain anda. Maka Nabi SAW mengatakan, tunaikan baiat yang pertama, janji setia anda. Pemimpin tersebut sudah menang, anda ikuti peraturan-peraturannya selama tidak melanggar agama. Kemudian yang berikutnya, kemudian berikanlah hak mereka, patuh, dengar, jangan memberontak, ya. Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Kalau mereka belum kasih, minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menanyai mereka tentang amanah yang diberikan kepada mereka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hadis ini kita langsung saja ambil faedah daripada hadis ya. Faedah yang pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana keutamaan Banu Israel di masa hidup itu. Banu Israel, Banu artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka diistilahkan dengan keturunan Israel. Di masa itu, di masa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, Bani Israel dimanjakan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka selalu dipimpin oleh Nabi. Setiap Nabi mati ada Nabi baru. Nabi mati, Nabi baru. Begitu. Ya. Sehingga bukan orang biasa yang jadi pemimpin. Tapi Nabi langsung menerima wahyu dari Allah SWT. Ini Allah berikan keutamaan Bani Israel. Ya. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW ini faedah kedua dari hadis memastikan bahwasanya, tapi saya ini adalah penutup para nabi. Gak ada lagi nabi setelah saya. Dan ini pelajaran kedua faedah dari hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Dan beliau selalu mengatakan itu ya, bahwasanya ana adalah penutup, saya ana khataman nabiin, saya adalah penutup para nabi dan rasul. Ya. Jadi memang beliau penutup dan itu diyakini oleh umumnya kaum muslimin. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan akan keluar 50 dajjal pendusta. Mereka semua mengaku sebagai Nabi. Ketahuilah aku adalah penutup para Nabi. Tidak ada Nabi sesudahku. Jadi di zaman Nabi SAW sudah muncul tuh. Al-Aswad al-Unsi, ya Musailim al-Kadzab, pendusta-pendusta mengaku Nabi. Karena mereka lihat begitu orang mengaku. Seperti Nabi Muhammad SAW jadi banyak pengikutnya. Banyak harta bisa didapatkan karena ada pemberian dari masyarakat dan segala macam. Maka itu yang mereka kejar ya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar karena tidak lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini faedah yang kedua dari hadis. Tidak ada Nabi sesudahku. Faedah yang ketiga dari hadis adalah Nabi SAW memastikan kalau begitu tidak ada lagi Nabi yang memimpin umat Islam ini atau umat manusia, tapi akan datang khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin, gitu kan? Ini pemimpin-pemimpin. Nah, ini berarti memastikan boleh di kalangan muslimin harus ada pemimpin. Bukan boleh ya, memang harus ada pemimpin di tengah-tengah muslimin. Jadi kalau ada orang yang mencalonkan diri atau ada orang yang memang dia ditunjuk oleh masyarakatnya, maka itu wajar terjadi. Karena memang harus ada pemimpin, nggak bisa tidak. Dan pemimpin wajib dipatuhi. Ya. Nanti akan kita jelaskan di faedah yang ketiga, faedah keempat nanti. Ini faedah yang ketiga ya. Bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin dan memang harus ada tengah-tengah umat Islam. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, harus tengah-tengah masyarakat ada pemimpin. Dia saleh atau fasik. Saleh ini maksudnya orang yang sangat baik, alim. Ataupun dia fasik, masih jauh dari agama. Cuma dia pemimpin. Maka sebagian orang di sekitar beliau, waktu itu jadi masyarakatnya ya, mengatakan, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman, kata Ali bin Abi Thalib waktu itu jadi raja. Kalau orang soleh, kami sudah tahu. Kalau orang fasik, ada orang fasik yang memimpin, terlanjur jadi pemimpin. Bagaimana? Kata Ali radhiyallahu anhu, iya, karena dengannya jalan akan aman. Ekonomi akan berputar, musuh akan dihadapi. Dan setiap muslim bisa beribadah di wilayah kekuasaannya, sampai datang ajalnya. Selesai. Kan kita bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban selama kita hidup. Maka kita bisa beribadah. Dan jangan selalu mencari kesalahan pemimpin saja. Karena pemimpin juga manusia biasa. Tapi bagaimana kita rame-rame mendoakan kebaikan-kebaikan. Mendoakan agar mereka dapat hidayah. Daripada sedikit ada masalah, turunkan, lenserkan, ganti. Itu mau diganti sama siapa? Gitu kan. Apakah yang datang setelahnya lebih baik daripada dia? Kenapa kita tidak menjalankan contoh-contoh dan sunnah-sunnah dari Nabi SAW? Disuruh patuh. Doakan kebaikan, ya. Doakan agar dapat petunjuk. Nah, ini poin penting. Kemudian faedah yang keempat dari hadis adalah kata Nabi SAW kepada para sahabat pada saat mereka mengatakan, apa saran anda kalau datang pemimpin selain anda nanti? Nabi SAW wasiatkan. Ini faedah keempat dari hadis dan ini wasiat pertama Nabi. Aufu bi bai'atil awwal fal awwal. Ya. Ikutilah kesepakatannya. Apa peraturan negara kita kayak Indonesia misalnya peraturan kita harus menghormati pemimpin,
Presiden misalnya, kita harus memuliakan, tidak boleh menghinanya, ya, dan seterusnya. Itu kan ada peraturan pasal-pasalnya. Harus kita lakukan itu. Tidak boleh orang sembarangan ngomong, caci maki, buat karikatur, apa. Nggak boleh ini, saudaraku seiman. Islam tidak membolehkan itu. Allah sudah memilih diri pemimpin. Kata Nabi SAW, siapa yang menghormati pemimpinnya, Allah akan hormati dia. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Allah sudah pilih dia sebagai pemimpin. Dukung dia dalam hal-hal yang tidak bau pelanggaran agama. Gitu kan? Positif kita dukung. Kemudian kalau ada hal yang melanggar agama, kita tidak patuhi dalam hal itu saja. Gitu kan? Ini poin. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyat khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tapi kita wajib mentaati. Kita ikut sepakat tersebut. Wasiat kedua, thumma atuhum haqqahum. Berikan haknya mereka. Pemimpin dimuliakan, dipatuhi, berikan haknya itu. Ya. Kalau ada hak-hak kalian yang belum kalian terima, kata Nabi SAW, was'alullaha alladhi lakum. Apa yang merupakan hak kalian, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan agar pemimpin memberikan hak saya. Begitu. Kalau anda bisa sampaikan langsung pesan anda kepada pemimpin tersebut, silakan. Kalau anda tidak bisa, bagaimana? Minta kepada Sang Pencipta Allah. Nah, itu poin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka nanti pada hari kiamat nanti. Baik, dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis 662 dari Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu, ay bunay, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarra riya'il hutama fa iyyaka an takuna minhum. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya beliau pernah menghadap Ubaidillah bin Ziyad. Maka beliau mengingatkan, sahabat ini mengingatkan seorang pemimpin pada saat itu. Wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pemimpin adalah yang keras dan kejam. Maka jangan sampai kamu termasuk dalam golongan mereka. Dari hadis ini kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama adalah pentingnya seorang alim yang punya ilmu agama, yang punya hafalan dari wasiat-wasiat Nabi SAW untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan santun kepada para pemimpin. Berikan nasihat kepada mereka. Jangan justru menggerakkan orang untuk membenci pemimpin. Tidak, tapi bagaimana kita memberikan nasihat, memberikan masukan. Dakwah, ada namanya dakwah fardi secara individual. Ya. Jadi ini yang penting, dakwah fardi ini harus datang. Ada sebagian orang memang harus datang, duduk ngobrol empat mata, baru mereka bisa terima masukan. Nah itu biasanya pemimpin. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Siapa yang lihat satu kemungkaran dari pemimpin, dia merangkul tangannya, lalu menyampaikan empat mata. Kau udah terima, alhamdulillah, itulah targetnya. Kalau tidak terima, maka dia pun sudah lepas tanggung jawab depan Allah di kiamat. Nah itu yang penting tuh digaris bawahi. Nah ini yang dilakukan oleh Aiz bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau bukan melihat pemimpin Ubaidillah bin Ziyad sebagai yang zalim, tapi dia datang, dia ingatkan. Dia langsung datang, lalu dia menasihatkan, berdua dia ngomong, lalu dia mengatakan, ingatlah, telah sampai kepada saya sabda Nabi SAW bahwasanya ya sejelek-jelek pemimpin adalah yang keras dan kejam. Maka jangan sampai kamu termasuk itu. Itu saja wasiat saya. Artinya jadilah orang baik. Ya. Jadi pentingnya seseorang yang faham agama menyampaikan kepada orang yang belum faham agama. Dari pemimpin sampai masyarakat biasa. Dan tentu kami berharap agar para pemimpin dan masyarakat yang diberikan masukan pun bisa menerima. Ya. Panduan agama, karena agama adalah panduan hidup. Faedah kedua dari hadis adalah bahwasanya pemimpin yang paling berat hukumannya di hari kiamat nanti, yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua sifatnya, yang keras dan kejam. Dan ini memang selalu bersaudara ya. Kalau orang keras biasanya kejam. Kalau orang kejam biasanya keras, itu pasti itu. Maka ini pemimpin yang paling buruk. Artinya pemimpin yang baik adalah yang lembut, yang santun, yang sopan, ya, yang bertanggung jawab. Maka ini lawan daripada hadis atau yang disebutkan dalam sifat orang yang pemimpin buruk dalam hadis ini tentunya. Baik, hadis terakhir teman-teman sekalian, hadis nomor di bab ini maksud saya, dan kita bahas pada siang ini hadis 663 ya, yang berbunyi dari Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin man wallahu Allah ya maaf man wallahu Allahu syai'an min umuri muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajati wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaij an-nas.
Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Terjemahannya, bahwasanya Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, ya, atau berkata kepada pemimpin pada saat itu bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi mengingatkan sahabat Nabi yang lain. Saya mendengarkan Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk menangani sebagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari hajat, kebutuhan dan keperluan mereka, maka Allah menutup diri dari hajat, kebutuhan dan keperluannya pada hari kiamat. Maka Muawiyah pun mengangkat seorang laki-laki atau petugas khusus untuk mengurusi keperluan orang-orang. Ini teman-teman sekalian, hadits ini atau riwayat ini menyampaikan kepada kita tentang faedah yang pertama, pentingnya seorang alim sekali lagi memberikan nasihat kepada pemimpin, memberikan masukan, menyampaikan wasiat dari Nabi SAW. Ya, di sini bagaimana Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada Muawiyah, walaupun Muawiyah adalah seorang penulis wahyu radhiyallahu anhu, ipar Nabi SAW. Ya, dan ini pemimpin muslimin setelah Khulafaur Rasyidin, pendiri pertama dinasti Umayyah. 20 tahun jadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah pada masa itu. 40 tahun dengan masa yang terkenal dengan banyak kiprah-kiprahnya dalam kehidupan beliau, ya. Intinya pada saat itu Abu Maryam datang dan memberikan wasiat. Mengatakan, ingatlah wahai Muawiyah, ya, siapa, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diberikan amanah oleh Allah untuk menangani sebagian dari urusan muslimin, maka dia menutup diri dari hajat mereka, tidak mau tahu keperluan mereka, kebutuhan mereka dan keperluan mereka, maka Allah akan menutup juga diri dari hajat, kebutuhan dan keperluannya pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan peduli dengan pemimpin seperti ini. Maka ini pelajaran pertama teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya seorang alim memberikan informasi kepada pemimpin tentang wasiat dari Nabi SAW. Faedah yang kedua dari hadis, pentingnya seorang pemimpin peduli sekali pada hal-hal yang sangat detail. Di sini disebutkan 3, ya. Hajatihim, khallatihim, wa fakrihim. Ya. Hajat-hajat, kebutuhan dan keperluan-keperluan. Berarti kan detail sekali, ya. Apapun yang diperlukan harus hati-hati sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saudaraku para pemimpin muslimin, tidak pernah menutup mata pada malam hari, kecuali beliau sudah memastikan di wilayahnya tidak lagi orang yang butuh bantuan, sebagai pembantuan dia sebagai pemimpin, maka dia istirahat. Kalau masih ada, maka dia keliling di kota Madinah, memenuhi hajat-hajat mereka. Kisah yang masyhur, bahkan Umar pernah memasakkan buat seorang janda yang sudah kelaparan. Beliau pernah memanggil istrinya untuk membantu istri seorang Arab Badui yang mau melahirkan, ya. Sementara tidak ada yang bantu di tengah malam, ya. Padahal beliau seorang raja, pada saat itu tidak ada kamera. Ini dinukil kisah saja gitu kan, ya, karena memang beliau merasa ini tanggung jawabnya. Nah, ini penting sekali, ini pelajaran kedua. Jadi harus seorang pemimpin hati-hati sekali terhadap 3 hal ini, ya. Hajat-hajat, ya, kemudian kebutuhan dan juga keperluan masyarakatnya. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bahwasanya pentingnya seseorang yang telah sampai kepadanya wasiat, nasihat itu kalau positif ambil. Jangan merasa, ini siapa sih yang memberikan nasihat kepada saya? Enggak. Selalu lihat positif. Apakah dari anak kecil, orang sebaya, remaja, atau orang sebaya dengan kita, atau orang lebih tua daripada kita. Selama itu masukan positif dan bisa menyelamatkan kita dari rusaknya citra, ya, jatuhnya harga diri, tanggung jawab yang berat pada hari kiamat, maka kita ambil nasihat tersebut. Muawiyah sebagai pemimpin pada saat itu, ya, beliau punya kebesarannya, bisa punya kedudukan, bukan juga orang yang biasa, dia sahabat Nabi, ipar Nabi, seorang penulis wahyu. Dia adalah radhiyallahu anhu salah satu di antara orang yang dijadikan rujukan oleh para sahabat, terutama di negeri Syam, ya, atau rujukan muslimin. Intinya teman-teman sekalian, beliau pada saat menerima wasiat ini tanpa menunggu lagi, langsung merealisasikan. Angkat seorang pegawai khusus untuk memecahkan dan mendengarkan permasalahan orang secara detail, kemudian dipecahkan dan diselesaikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini insyaallah hadis-hadis yang kita bahas pada bab ke-78, dan insyaallah kedepannya kita akan masuk bab ke-79, lebih khusus lagi ada bahasan masalah bab pemimpin yang adil insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.